3 Kisah mistis rusa. Kisah rusa putih dari Jerman. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang telah lama mendambakan seorang anak. Suatu hari, seorang peri baik hati mengabulkan doa mereka, dan sang ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Blanche. Namun, di istana itu juga tinggal seorang peri jahat yang iri dengan kebahagiaan keluarga kerajaan. Ia mengutuk sang putri agar pada ulang tahunnya yang ke-16, ia akan berubah menjadi seekor rusa putih dan hanya bisa kembali ke wujud manusia jika seseorang mencintainya dengan tulus meski ia dalam bentuk rusa. Tahun demi tahun berlalu, dan Blanche tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Namun, tepat pada ulang tahunnya yang ke-16, kutukan sang peri jahat menjadi kenyataan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor rusa putih yang anggun, lalu melarikan diri ke dalam hutan yang luas. Orang tuanya yang patah hati mencari putri mereka, tetapi tak seorang pun dapat menemukan jejaknya. Blanche hidup sendirian di dalam hutan, menjelajahi pepohonan dan menghindari para pemburu yang mengincarnya. Meski dalam bentuk rusa, hatinya tetap manusiawi. Ia sering menangis merindukan keluarganya dan berharap suatu hari bisa kembali ke istana. Namun, karena kutukan itu hanya bisa dipatahkan dengan cinta sejati, ia terus bersembunyi, takut tidak ada yang akan mencintainya dalam bentuk rusa. Di kerajaan yang sama, seorang pangeran muda bernama Florent dikenal sebagai pemburu yang ulung. Suatu hari, saat ia berburu di hutan, ia melihat sekilas rusa putih yang anggun dan berbeda dari rusa lain. Ia pun berusaha mengejarnya, tetapi rusa itu selalu berhasil meloloskan diri. Keunikan dan kecantikan rusa putih itu membuat Florent tertarik, dan ia terus kembali ke hutan untuk mencarinya. Suatu hari, ketika Florent hampir menangkapnya, Blanche terjatuh ke dalam perangkap yang dipasang para pemburu. Melihat itu, Florent merasa iba dan bukannya membunuh. Ia justru melepaskan rusa putih tersebut. Sikap baik hatinya membuat Blanche merasa aman, dan perlahan ia mulai mendekati sang pangeran. Setiap hari, Florent datang ke hutan untuk memberi makanan dan berbicara kepada rusa putih itu, tanpa mengetahui bahwa di balik sosok rusa itu tersembunyi seorang putri. Seiring berjalannya waktu, Florent menyadari bahwa rusa putih itu memiliki sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ia memahami kata-kata manusia dan memiliki sorot mata yang penuh emosi. Tanpa sadar, ia jatuh cinta pada makhluk itu, bukan karena keindahannya sebagai rusa, tetapi karena kelembutan dan ketulusan yang terpancar darinya. Pada saat itulah kutukan Blanche mulai melemah. Suatu malam, sang peri baik hati yang dulu memberi anugerah kepada raja dan ratu muncul di hadapan Blanche. Kutukan hanya bisa dipatahkan oleh cinta sejati, katanya. Ketika fajar menyingsing, Blanche pun berubah kembali menjadi manusia. Florent yang terkejut menyadari bahwa rusa putih yang ia cintai adalah seorang putri. Florent dan Blanche kembali ke kerajaan bersama-sama. Sang raja dan ratu menyambut putri mereka dengan penuh kebahagiaan, dan kutukan peri jahat akhirnya sirna selamanya. Blanche dan Florent pun menikah dan memerintah kerajaan dengan penuh kebijaksanaan, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, bahkan sihir yang paling kuat sekalipun. Saudara laki-laki yang berubah menjadi rusa. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang kakak beradik yang saling menyayangi. Namun, mereka hidup di bawah perlakuan kejam ibu tiri mereka, seorang penyihir jahat yang membenci mereka. Suatu hari, setelah bertahun-tahun disiksa, mereka memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan, mencari kehidupan yang lebih baik di luar jangkauan ibu tiri mereka. Setelah berjalan jauh, mereka tiba di sebuah hutan lebat. Sang kakak, yang kelelahan dan kehausan, melihat sebuah mata air kecil yang jernih. Ketika ia hendak meminum air itu, adiknya memperingatkan bahwa air tersebut mungkin telah disihir oleh ibu tiri mereka. Namun, rasa haus yang tak tertahankan membuatnya mengabaikan peringatan itu. Begitu ia meminum airnya, tubuhnya langsung berubah menjadi seekor rusa. Sang adik menangis melihat kakaknya berubah menjadi rusa, tetapi ia berjanji akan tetap menjaganya. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama, mencari tempat yang aman untuk tinggal. Akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah kecil di tengah hutan, di mana mereka menetap. Setiap hari,
sang adik mengumpulkan makanan sementara kakaknya, yang kini menjadi rusa bermain di hutan. Waktu pun berlalu, dan kehidupan mereka berjalan dengan damai. Namun, suatu hari, raja dari kerajaan terdekat pergi berburu di hutan. Ia melihat seekor rusa yang sangat lincah dan berbeda dari yang lain. Sang raja berusaha menangkapnya, tetapi rusa itu selalu berhasil melarikan diri. Karena penasaran, raja pun mengikuti rusa itu sampai ke rumah kecil tempat saudari si rusa tinggal. Sang raja terkejut melihat gadis cantik yang tinggal di rumah kecil itu. Ia bertanya siapa dirinya, dan gadis itu menceritakan kisah tragis mereka. Sang raja, yang terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hatinya, meminta gadis itu untuk menikah dengannya dan tinggal di istana. Gadis itu setuju dengan satu syarat bahwa rusa yang adalah kakaknya bisa ikut bersamanya ke istana. Pernikahan besar pun digelar, dan saudari serta kakaknya yang berbentuk rusa hidup bahagia di istana. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ibu tiri mereka yang jahat mendengar kabar pernikahan itu dan merasa sangat marah. Ia merancang rencana licik untuk menyingkirkan sang adik dan merebut posisinya di istana. Dengan tipu muslihat, ibu tiri berhasil membunuh sang adik dan menggantikannya dengan putrinya sendiri yang jelek dan jahat. Namun, arwah sang adik tidak bisa tenang dan sering muncul di istana dalam wujud roh yang berbisik kepada anaknya yang baru lahir. Suatu malam, sang raja mendengar bisikan itu dan akhirnya menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi. Marah atas kejahatan ibu tiri, raja segera menghukumnya bersama putrinya yang jahat. Saat kejahatan ibu tiri dihancurkan, sihir yang mengutuk sang kakak pun akhirnya terlepas. Ia kembali menjadi manusia, dan mereka bisa hidup bersama kembali. Sang adik yang telah meninggal juga dihidupkan kembali berkat kekuatan, cinta, dan keadilan. Sejak saat itu, sang raja, saudari, dan kakaknya yang telah kembali menjadi manusia hidup bahagia bersama. Kejahatan ibu tiri mereka telah lenyap selamanya, dan mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Kisah mereka menjadi legenda tentang keteguhan hati, kesetiaan, dan kekuatan cinta saudara yang tak tergoyahkan. Rusa penggoda dalam kisah Putra Tujuh Ratu. Di sebuah kerajaan yang jauh, seorang raja memiliki 7 ratu yang sangat ia cintai. Namun, di antara mereka, hanya satu yang memiliki hati yang paling tulus. Permaisuri lain yang iri bersekongkol untuk menyingkirkannya. Mereka menuduhnya melakukan perbuatan tercela. Hingga akhirnya sang raja percaya dan mengusirnya dari istana. Tidak lama setelah itu, sang permaisuri yang malang melahirkan seorang putra di tengah penderitaannya. Bertahun-tahun kemudian, putra dari permaisuri yang diasingkan tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pemberani. Ia mengetahui kisah ibunya dan bersumpah akan membalas dendam kepada para ratu yang telah mengkhianati ibunya. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil menemukan jalan kembali ke istana dan mengungkap kebenaran. Setelah mendengar semua yang terjadi, sang raja menyesali keputusannya dan menghukum para ratu yang telah berbuat jahat. Ia juga memanggil kembali permaisuri yang telah lama diasingkan. Namun, sebelum sang pangeran dapat menikmati kebahagiaannya, ancaman baru muncul. Di hutan yang lebat, ada seekor rusa betina yang bukan sembarang rusa. Ia adalah makhluk jahat yang dapat berubah wujud dan dikenal sebagai penggoda yang berbahaya. Rusa ini memiliki pesona luar biasa dan sering menggunakan keindahannya untuk menjerat manusia, terutama laki-laki yang gagah berani. Rusa betina itu mengetahui tentang keberadaan sang pangeran dan kecerdikannya. Ia menyusun rencana untuk menggoda dan menjebaknya. Suatu hari, saat sang pangeran berburu di hutan, rusa itu muncul di hadapannya. Dengan mata yang bercahaya dan gerakan yang anggun, ia menarik perhatian sang pangeran, seolah meminta perlindungan. Sang pangeran, yang terpesona oleh kecantikan makhluk itu, mengikuti rusa ke dalam hutan yang semakin gelap. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya semakin membawanya ke dalam perangkap. Saat malam tiba, rusa betina itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dengan suara yang lembut, ia membujuk sang pangeran untuk tinggal bersamanya selamanya di hutan. Namun, sang pangeran adalah seorang yang cerdas. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Meski pesona wanita itu luar biasa,
Ia merasa ada kekuatan jahat yang menyelimutinya. Saat rusa mencoba menyihirnya, sang pangeran segera menghunus pedangnya dan menyerangnya. Rusa betina itu terkejut dan berubah kembali ke wujud aslinya, lalu melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Setelah selamat dari tipu daya rusa jahat itu, sang pangeran kembali ke istana dengan membawa pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa tidak semua yang indah itu baik, dan bahwa kecerdasan serta kewaspadaan lebih penting daripada sekadar keberanian. Ia pun memutuskan untuk tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang hanya terlihat cantik di permukaan. Akhirnya, sang pangeran menjadi raja yang bijaksana dan kuat. Ia memimpin kerajaannya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Kisah tentang rusa penggoda yang hampir menjeratnya menjadi legenda di seluruh negeri, sebagai pengingat bahwa kecantikan bisa menjadi senjata yang mematikan jika berada di tangan yang salah. Sejak saat itu, hutan tempat rusa betina itu tinggal menjadi tempat yang ditakuti, dan tidak ada lagi yang berani mengejarnya. Namun, para penduduk selalu mengingat kisah sang pangeran yang selamat dari tipu daya dan menjadi pemimpin yang besar karena kecerdasan serta hatinya yang murni.